وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahih beliau meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhuma. Berkata Usamah ibnu Zaid, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ashrafa ala utumin min atamil Madinah, bahwa pernah suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki salah satu dinding, salah satu benteng dari benteng kota Madinah. Thumma qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tarawna ma ara? Wahai para sahabatku, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Waktu itu para sahabat terdiam. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la ara mawaqi'al fitan. Sesungguhnya aku melihat fitnah, berjatuhan, khilala buyutikum, di sekeliling rumah-rumah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama waqi'il qatar, bagaikan tetesan air hujan yang membasahi bumi.
Datang dalam riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu fitan." Sesungguhnya akan terjadi fitnah demi fitnah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang duduk melihat ke arah fitnah itu masih lebih mending dibandingkan orang yang berjalan menuju fitnah itu. Orang yang berjalan menuju fitnah masih lebih mending, jamaah yang dimuliakan Allah, dibandingkan orang yang berlari menuju fitnah itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tasharrafa laha tastashrifhu." Siapa yang berusaha untuk melirik, melihat, ikut nimbrung di dalam fitnah itu, dia akan terkena dengan fitnah tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang mendapatkan tempat berlindung dari fitnah, maka hendaknya ia berlindung. Masih banyak hadis-hadis yang lainnya, jamaah yang dimuliakan Allah, yang menyebutkan fenomena terjadinya fitnah yang menimpa umat ini, terkhusus umat Muhammad di akhir zaman ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, demikian realita yang kita lihat hari ini di tengah-tengah umat. Fitnah demi fitnah menimpa umat ini. Baik itu fitnah yang kemudian merusak hubungan antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun fitnah kemaksiatan yang merajalela terjadi di tengah umat ini. Fitnah kerusakan moral, fitnah kerusakan adab dan akhlak yang hari ini menimpa muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dua hadis yang telah kita sebutkan tadi. Hal ini bisa kita saksikan, jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana rusaknya hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla ketika seorang hamba memasukkan kesyirikan, baik itu besar maupun kecil, di dalam ibadah yang semestinya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Belum lagi kemaksiatan yang lainnya, belum lagi rusaknya moral umat, rusaknya akhlak, adab dan moral anak bangsa hari ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Belum lagi fitnah kerusakan hubungan antara mereka, rusaknya persaudaraan, rusaknya al-ukhuwah al-islamiyah, dan fitnah-fitnah yang lainnya yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat hari ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Hari ini seorang muslim dia lebih mementingkan dirinya sendiri, tidak mau tahu saudaranya makan atau tidak, tidak mau tahu saudaranya tersebut mendapatkan kebaikan atau tidak. Belum lagi fitnah yang menimpa kaum remaja dan kaum muda umat ini dengan narkoba yang mereka pakai, dengan obat-obat terlarang yang hari ini mereka konsumsi, jamaah yang dimuliakan Allah. Semuanya ini telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kita yang hidup di akhir zaman ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya kita semuanya berupaya semaksimal mungkin untuk mencari solusi bagaimana umat Islam ini bisa terperbaiki, supaya umat Islam ini menjadi baik, jemaah yang dimuliakan Allah. Namun ada satu hal yang sangat penting untuk kita ingat. Hal tersebut sebagaimana diingatkan oleh Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Di dalam salah satu ucapan beliau, Al-Imam Malik mengatakan, "La yasluhu amru hadhil ummah illa bima salahat bihi awwaluha." Beliau rahimahullahu ta'ala mengingatkan kita, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak akan menjadi baik, tidak akan terperbaiki keadaan umat ini yang penuh dengan kerusakan, kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi awal umat Islam dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, dari kalangan atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, hal-hal tersebut
perkara-perkara yang telah memperbaiki generasi awal umat Islam yang dahulunya telah terusak, yang telah rusak di zaman al-jahiliyah, disebutkan sangat banyak oleh para ulama. Namun pada siang hari ini, pada khutbah yang singkat ini, saya sebutkan minimalnya 2 poin jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama adalah hendaknya masing-masing kita senantiasa mengaplikasikan, senantiasa menjaga kemurnian ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ini solusi yang paling pertama dipilih oleh Nabi SAW. Setiap muslim, setiap kepala keluarga, dia berupaya semaksimal mungkin, minimalnya di dalam rumah tangganya tersebut, dia jaga jangan sampai ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga kemurnian tauhid, dia jaga supaya ibadahnya, ibadah istri dan putra-putrinya tersebut senantiasa murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terkandung di dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kerusakan demi kerusakan telah terjadi di zaman al-jahiliyah. Namun coba perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semangat menanamkan tauhid kalimat la ilaha illallah sebagai jalan keluar pertama memperbaiki manusia pada hari itu. Fitnah demi fitnah menimpa mereka. Belum lagi fitnah pertikaian yang menimpa mereka, jemaah yang dimuliakan Allah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy di awal-awal Islam, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menawarkan sesuatu yang sangat besar kepada Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawarkan oleh orang-orang musyrikin untuk menjadi pemimpin mereka. Ditanyakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau mau, maka kami akan angkat engkau menjadi pemimpin kami. Kami akan berikan kepada engkau harta, kami akan berikan kepada engkau tahta dan wanita. Jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin menurut hemat pemahaman kita akan mengatakan, kenapa hari itu Nabi SAW tidak mengambil dan menyambut tawaran mereka? Kan bisa saja Nabi SAW, beliau mengatur kabinet-kabinetnya, beliau membuat kanun-kanun dan mengangkat para sahabat sebagai wakil-wakil beliau, kemudian beliau terapkan Islam di dalam pemerintahan yang beliau pegang waktu itu. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW sangat tahu bahwasanya bukan itu sebab yang akan memperbaiki kerusakan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Nabi SAW waktu itu menolak tawaran orang-orang Quraisy. Beliau lebih memilih untuk dicaci maki, beliau lebih memilih untuk ditindas, beliau lebih memilih bersabar dengan terus-menerus mendakwahkan kalimatut tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena beliau tahu jamaah yang dimuliakan Allah, dengan kalimatut tauhid tersebut manusia akan menjadi baik, manusia akan menjadi memperbaiki hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan mereka dengan manusia sesama Bani Adam. Jemaah yang dimuliakan Allah, coba perhatikan di Madinah waktu itu, 2 kabilah besar yang selalu bertikai dan tidak pernah reda pertikaian tersebut, Aus dan Khazraj. Ratusan tahun mereka berperang, jemaah yang dimuliakan Allah. Upaya demi upaya dilakukan supaya terjalinnya perdamaian, supaya terwujudnya persatuan dan kesatuan. Namun semuanya itu semu, jemaah yang dimuliakan Allah. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, jemaah yang dimuliakan Allah. Sebentar mereka berdamai, setelah itu mereka saling mengangkatkan pedang mereka kembali. Sampai datang Nabi SAW membawa panji la ilaha illallah, membawa kalimatut tauhid. Dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka bersatu padu di atas agama Islam, agama tauhid. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah oleh kalian wahai kaum muslimin, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian. Idh kuntum a'daan,
ketika dahulu kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian menjadi bersaudara. Jemaah yang dimuliakan Allah, dengan kemurnian ibadah hanya kepada Allah, dengan kemurnian tauhid, kita akan bisa memperbaiki keadaan umat ini. Namun sayang seribu sayang jemaah yang dimuliakan Allah, terkadang kita ini lebih mengedepankan cara-cara yang lainnya selain cara yang ditegakkan oleh Nabi SAW. Terkadang kita lebih memilih sesuatu yang lainnya yang tidak ditempuh oleh Rasulullah SAW. Coba seandainya masing-masing kita jemaah yang dimuliakan Allah, masing-masing kepala keluarga di dalam masyarakat Islam hari ini kembali kepada kemurnian tauhid, menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga istri dan putra-putrinya dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan janjikan kebaikan demi kebaikan kepada mereka. Allah sebutkan di dalam sebuah ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Perhatikan baik-baik jemaah yang saya muliakan, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Keyakinan kita jemaah yang dimuliakan Allah adalah kita meyakini Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Di dalam ayat ini Allah janjikan 3 hal kepada kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan muslimin sebagai penguasa di alam jagat raya ini. Ini belum kita dapatkan jemaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan mereka di atas agama yang Allah telah ridhai untuk mereka. Ini pun sedikit dari kaum muslimin yang mendapatkannya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Diciptakan rasa aman, tentram terhadap diri kita, jiwa kita, keluarga kita, harta kita, bahkan negeri yang kita tinggal jemaah yang dimuliakan Allah. Allah sebutkan satu syarat kepada kita. Kalau kita lakukan syarat tersebut jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan janjinya kepada kita. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan, ya'budunani, ketika kaum muslimin hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, la yusyrikuna bi syai'a, dan tidak melakukan kesyirikan kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama meningkatkan kekuatan tauhid kita, merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Jangan cuma sekedar kita mengucapkan dengan lisan kita kalimat la ilaha illallah dalam keadaan kita tidak faham makna la ilaha illallah dan kita tidak menjalankan apa yang menjadi konsekuensi dan keharusan dari la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah tersebut tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala bentuk perbuatan kesyirikan besar maupun kecil kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk memperbaiki umat waktu itu. Kerusakan demi kerusakan terjadi, kerusakan hubungan mereka dengan Allah, kerusakan hubungan mereka dengan manusia, rusaknya moral, rusaknya adab dan akhlak, bahkan terjadi pembunuhan, pertumpahan darah yang begitu besar pada waktu itu jamaah yang dimuliakan Allah. Semuanya bisa diredam ketika mereka benar-benar merealisasikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cara yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, diterangkan oleh para ulama, yaitu ketika umat Islam kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi SAW, sebagaimana telah difahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi
faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka beriman, kalau seandainya kaum muslimin mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti imannya kalian, maksudnya adalah seperti imannya Nabi, seperti imannya para sahabat ridwanullah alaihim, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Jemaah yang dimuliakan Allah, coba kalau kita masing-masing berupaya untuk kembali kepada Al-Quran was sunnah sebagaimana telah difahami oleh para sahabat Nabi, baik di dalam permasalahan ibadah kita, di dalam permasalahan akidah kita, di dalam permasalahan adab, akhlak dan moral anak bangsa, semuanya kita bimbing dan kita didik dengan pendidikan Islam, Al-Quran was sunnah, semuanya akan menjadi baik. Sebagaimana kata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, tidak akan menjadi baik urusan kerusakan di tengah umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki generasi awal umat Islam. Coba lihat jemaah yang dimuliakan Allah, di awal-awal Islam hampir menguasai seluruh alam jagat raya ini. Siapa yang memegang Islam waktu itu? Yang memegang Islam waktu itu adalah manusia-manusia yang berjiwa besar. Mereka adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah dan yang lainnya. Dari sekian banyak sahabat Nabi ridwanullah alaihim, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, datang dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu salat beliau melemparkan sandal beliau dan membuang sandal beliau. Seketika itu jemaah yang dimuliakan Allah, para sahabat mereka membuang sandal beliau. Setelah salat mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau membuang sandal?" Lalu dijelaskan oleh Nabi SAW bahawa pada sandal beliau ada kotoran dan ada najis. Yang menjadi syahid di sini jamaah yang dimuliakan Allah, betapa kuat dan kokoh ittiba' mereka kepada Nabi SAW dan berpegang teguhnya mereka kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma taraktu syai'an abila amila bihi Nabi SAW ila amiltu." Aku tidak tinggalkan satupun amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW kecuali aku akan amalkan amalan tersebut. Aku khawatir kalau aku tinggalkan amalan tersebut, aku akan melenceng dan tersesat dari jalan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba lihat para sahabat yang lainnya. Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika beliau tidak ikut di dalam perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 50 hari 50 malam sebagai hukuman karena beliau tidak punya keringanan untuk tidak ikut di dalam perang Tabuk tersebut. Dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ataupun hari ke-40 datang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Malik. Kemudian utusan Nabi mengatakan, "Wahai Ka'ab bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan engkau untuk engkau menjauhi istrimu." Coba lihat jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang diucapkan oleh Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik mengatakan, "Coba tanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau inginkan. Kalau seandainya yang beliau inginkan dengan aku menjauhi istriku, maksudnya adalah aku akan harus menceraikan istriku, maka aku akan lakukan, aku akan ceraikan istriku," kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian utusan Nabi tersebut mengatakan, "Tidak wahai Ka'ab bin Malik, Nabi SAW hanya memerintahkan engkau menjauhi istrimu dalam beberapa waktu saja." Yang menjadi syahid di sini jamaah yang dimuliakan Allah, betapa kokoh ittiba'nya mereka dengan Rasulullah SAW dan mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Berbeda dengan umat di zaman ini jamaah yang dimuliakan Allah, dihadapkan dengan Al-Quran was sunnah, namun terkadang mereka lebih memilih pilihan-pilihan yang lainnya. Allah Azza wa Jal padahal berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pantas bagi orang-orang yang beriman, wala mu'minatin, dan bagi orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah putuskan untuknya sebuah perkara, untuk kemudian dia memilih sesuatu yang lainnya selain dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini dua poin besar yang insyaAllah akan menjadi solusi untuk terperbaikinya keadaan kerusakan umat Islam
di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-akramin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala tabaraka wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah. Allahumma ansiril muslimina al mustad'afina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.